Selamat siang. Pertama-tama saya ingin mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena masih memberikan kesehatan dan kesempatan kepada kita semua, sehingga seminar proposal pada hari ini dapat terlaksana. Kemudian saya ingin mengucapkan terima kasih pula kepada tim dosen pembimbing dan tim dosen penguji, yang terhormat Pak Insinyur Safarudin M.Nu MT sebagai dosen pembimbing utama saya, kemudian yang terhormat Pak Insinyur Raffi MSc PM sebagai dosen pembimbing kedua, kemudian yang terhormat Pak Insinyur Sarudin MT IPM sebagai dosen penguji utama, dan yang terhormat Bu Riani Pratiwi STMT sebagai dosen penguji kedua saya. Pada hari ini saya ingin memaparkan proposal saya dengan judul Analisis Faktor Penyebab Pembengkakan Biaya atau Cost of Runs pada proyek konstruksi di Kota Pontianak, yang disusun oleh saya sendiri, Jacob Jayadi, D10111171 065. Pertama-tama pembahasan yang akan kita lakukan pada hari ini akan meliputi 3 bab. Bab yang pertama yaitu pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, dan sistematika penulisan. Kemudian bab 2 yang meliputi tinjauan pustaka yang terdiri dari dasar teori, definisi, dan penyebab pembengkakan biaya. Kemudian ada bab 3 yang merupakan metodologi penelitian yang terdiri dari kerangka pikir, jenis dan rancangan penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, dan analisis data, etika penelitian, dan diagram alir penelitian. Pertama kita akan masuk ke bab 1 yang merupakan pendahuluan dari proposal kita pada hari ini. Diawali oleh latar belakang, Kota Pontianak menjadi salah satu kota yang sedang berkembang pesat di Indonesia. Karena perkembangan Pontianak yang cukup besar, Kota Pontianak sebagai ibu kota provinsi Kalimantan Barat, maka oleh karena itu banyak pembangunan infrastruktur yang dilakukan secara masif di Kota Pontianak untuk mendukung setiap jenjang kehidupan yang ada di Kota Pontianak. Pada pelaksanaan proyek konstruksi tersebut, banyak dijumpai proyek yang mengalami pembengkakan biaya atau cost of runs maupun keterlambatan waktu. Pembengkakan biaya atau cost of runs suatu proyek bisa timbul karena terdapat beberapa penyebab yang memiliki dampak langsung dan tidak langsung. Proyek yang mengalami pembengkakan biaya atau cost of runs menimbulkan masalah yang akan merugikan pihak-pihak lainnya, antara lain pihak pemilik proyek, supplier bahan proyek, pekerja, dan sebagainya, seperti pemodal yang akan mengalami keterlambatan pembayaran, dan pihak-pihak lain yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung mengenai proyek tersebut. Kemudian, jika terjadinya suatu keterlambatan proyek, hal tersebut memiliki potensi merugikan pihak pelaksana karena akan dikenakan denda finansial yang diatur dalam Perpres nomor 16 tahun 2018 pasal 56 ayat 2. Berdasarkan latar belakang yang ada, muncul rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu apakah estimasi biaya, material, aspek keuangan, kebijaksanaan politik, dan waktu pelaksanaan memiliki pengaruh terhadap pembengkakan biaya pekerjaan suatu proyek konstruksi. Dari rumusan masalah yang ada, muncul tujuan dari penelitian ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh estimasi biaya, material, aspek keuangan, kebijaksanaan politik, dan pengaruh waktu pelaksanaan terhadap pembengkakan biaya pekerjaan suatu proyek konstruksi. Berdasarkan tujuan yang telah kita tentukan, maka ada manfaat dari penelitian ini, yaitu menjadi alat informasi dan memberikan kontribusi kepada para pengguna jasa, penyedia jasa, dan pihak-pihak yang berkaitan dalam pelaksanaan proyek tersebut, supaya dapat mengetahui akar permasalahan dari faktor penyebab pembengkakan biaya atau cost of run proyek, sehingga pihak-pihak tersebut dapat menyiapkan diri lebih matang untuk menghadapi tantangan-tantangan yang berpotensi meningkatkan cost of runs pada proyek pekerjaan mereka. Kemudian, berdasarkan hal-hal tersebut, kita akan membatasi masalah dalam penelitian ini. Pembatasan masalah dalam penelitian ini terdapat 4. Yang pertama adalah proyek yang kita kaji adalah proyek-proyek konstruksi yang berada di wilayah administrasi Kota Pontianak. Kemudian,
Dalam penelitian ini kita menggunakan dua jenis data, yaitu data primer. Data primer akan kita dapatkan dari data di lapangan, kemudian ada data sekunder yang kita peroleh dari studi literatur, meliputi jurnal, buku-buku, dan studi ilmiah lainnya. Kemudian variabel bebas yang digunakan adalah sebanyak 5 buah faktor kinerja proyek konstruksi untuk menganalisa faktor penyebab pembengkakan biaya atau cost of run pada suatu proyek konstruksi. Kemudian untuk data-data yang kita peroleh, kita akan olah menggunakan software SPSS, yaitu Software Statistical Product and Service Solutions yang umum digunakan untuk melakukan pengolahan data. Dalam penelitian ini kita memiliki sistem matematika penulisan yang dimulai dari bab 1 yang merupakan pendahuluan, kemudian ada bab 2 yang merupakan tinjauan pustaka, bab 3 merupakan metodologi penelitian, bab 4 hasil dan analisa data, dan kemudian bab 5 kesimpulan dan saran. Kita lanjutkan ke bab 2 yang merupakan tinjauan pustaka dari penelitian ini. Nah, tinjauan pustaka yang dalam penelitian ini dari beberapa studi literatur yang telah saya lakukan, yaitu meliputi pengertian proyek konstruksi, manajemen proyek konstruksi, pihak-pihak yang terlibat dalam proyek konstruksi, permasalahan umum konstruksi, penjadwalan proyek konstruksi, biaya proyek konstruksi, dan pembengkakan biaya atau cost of runs. Nah, pengertian proyek sendiri secara umum, kegiatan proyek itu dapat diartikan sebagai suatu kegiatan sementara yang berlangsung dalam jangka waktu terbatas, dengan alokasi sumber daya tertentu yang dimaksudkan untuk menghasilkan produk yang kriteria mutunya telah digariskan secara jelas. Dalam proyek konstruksi sendiri melibatkan tiga kelompok pihak secara umum, yaitu pemilik atau owner, kemudian ada perencana atau desainer, dan kontraktor atau animer. Manajemen proyek konstruksi sendiri adalah semua perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan koordinasi suatu proyek dari awal hingga selesainya proyek tersebut secara tepat waktu dan tepat biaya pastinya. Nah, dari suatu proyek konstruksi tersebut melibatkan beberapa pihak, yaitu pemilik proyek yang telah kita sampaikan sebelumnya, kemudian ada konsultan yang terdiri dari konsultan perencana dan konsultan pengawas, kemudian ada kontraktor itu sendiri, kemudian jika dibutuhkan maka akan ada subkontraktor yang dilibatkan oleh kontraktor, kemudian ada pemasok atau supplier yang memasok mungkin bahan dan alat dan sebagainya. Dalam suatu konstruksi tersebut terdapat beberapa permasalahan umum. Yang paling umum ada dua, yaitu masalah yang berhubungan dengan saling ketergantungan dan pengaruh yang erat antara faktor biaya, waktu, dan mutu. Karena biaya, waktu, dan mutu, seperti yang kita ketahui, mereka itu merupakan hal-hal yang tidak dapat dipisahkan dan saling ketergantungan. Jika biaya naik, maka waktu dan mutu bisa jadi waktunya akan lebih cepat dan mutunya lebih tinggi dan sebaliknya. Kemudian masalah kedua, masalah yang sangat berhubungan dengan kegiatan koordinasi dan pengendalian untuk seluruh fungsi manajemen. Hal ini cukup erat hubungannya dengan koordinasi dan komunikasi dalam tim dalam pekerjaan proyek tersebut. Kemudian ada penjadwalan proyek konstruksi. Penjadwalan proyek konstruksi ini merupakan hal yang sangat-sangat penting karena jadwal adalah kunci utama untuk suatu keberhasilan proyek tersebut dapat dilaksanakan tepat waktu. Kemudian ada biaya proyek konstruksi, dan biaya proyek konstruksi ini dapat kita bagi secara garis besar, yaitu ada dua. Yang pertama adalah biaya langsung atau direct cost dan biaya tidak langsung atau indirect cost. Biaya langsung adalah biaya untuk segala sesuatu yang akan menjadi komponen permanen hasil akhir proyek. Sedangkan biaya tidak langsung adalah pengeluaran untuk tenaga manajemen, supervisor, dan pembayaran material, serta jasa untuk pengadaan bagian proyek yang tidak akan menjadi instalasi. Jadi mungkin seperti tempat untuk tinggal tukang yang kedepannya mungkin akan dibongkar kembali, itu bisa jadi merupakan bagian dari indirect cost. Kemudian
Pembengkakan biaya atau cost of run secara umum dapat kita artikan merupakan suatu kejadian di mana biaya suatu proyek pada saat pelaksanaan melebihi anggaran atau budget proyek yang ditetapkan di tahap awal atau perencanaan, sehingga menimbulkan kerugian yang signifikan bagi kontraktor itu sendiri. Nah, kita masuk ke bab 3 yang merupakan metodologi penelitian. Pada metodologi penelitian ini kita akan susun suatu kerangka pikiran yang meliputi aspek estimasi biaya, material, aspek keuangan, kebijaksanaan politik, estimasi biaya, yang semuanya mengacu pada kemungkinan terjadinya pembengkakan biaya proyek. Nah, berdasarkan kerangka pikir yang telah ada, muncul hipotesis penelitian bahwa ada pengaruh estimasi biaya, pengaruh material, pengaruh aspek keuangan, pengaruh kebijakan politik, dan pengaruh waktu pelaksanaan terhadap pembengkakan biaya pekerjaan suatu proyek. Nah, dalam penelitian ini kita menggunakan jenis dan rancangan penelitian kuantitatif dengan metode pengujian korelasi antar variabel yang ada. Untuk populasi yang akan kita jadikan sebagai sumber data, kita gunakan dalam penelitian ini adalah kontraktor, konsultan, dan manajer lapangan yang ada di Kota Pontianak. Kemudian pengambilan sampel yang ada dalam penelitian ini menggunakan metode non-probability sampling dengan teknik purposive sampling. Berdasarkan variabel-variabel yang telah kita tentukan, bisa kita susun dalam tabel yang seperti berikut. Yang terdapat estimasi biaya yang merupakan perkiraan biaya yang diperlukan pada suatu proyek. Kemudian ada material yang merupakan bahan yang digunakan dalam suatu pekerjaan proyek. Kemudian ada aspek keuangan yang merupakan modal pembiayaan, pengendalian pendanaan proyek. Kemudian ada kebijaksanaan politik yang merupakan ketetapan pemerintah dan kondisi politik setempat. Kemudian ada waktu pelaksanaan yang meliputi jadwal dan durasi pelaksanaan pekerjaan proyek. Nah, variabel-variabel yang ada ini kita ambil menggunakan penyebaran kuesioner dan akan diisi oleh narasumber kita. Setelah kuesioner tersebut diisi, akan menggunakan hasil ukur itu dari angka 0 hingga 100 yang akan kita minta narasumber isi, dan skala data yang kita dapatkan adalah berupa rasio. Kemudian hasil yang akan kita temukan tersebut merupakan terjadinya pembengkakan biaya proyek yang merupakan biaya pelaksanaan lebih tinggi dari biaya perencanaan proyek. Nah, hal ini kita akan peroleh berdasarkan alat ukur kuesioner dari 5 variabel sebelumnya, dan untuk hasil ukurnya adalah ya atau tidak. Dan skala data yang kita temukan, yang akan kita hasilkan adalah nominal. Nah, untuk pengolahan data sendiri, pada program SPSS ini meliputi, pertama-tama kita akan melakukan editing. Editing sendiri adalah kita memeriksa kembali kelengkapan data yang kelengkapan data yang sudah kita peroleh, dan setelah kita melakukan pemeriksaan tersebut, kita akan masuk ke dalam scoring. Scoring sendiri merupakan memberikan penilaian kepada item-item yang perlu penilaian atau skor. Setelah proses scoring selesai, kita akan lanjut ke coding, yaitu memberikan kode numerik atau angka terhadap data di software tersebut. Setelah itu kita akan melakukan data entry atau memasukkan data yang telah kita dapatkan dari kuesioner yang telah disebarkan sebelumnya. Nah, setelah kita melakukan data entry, kita akan melakukan cleaning atau mengecek kembali apakah ada kesalahan dari data-data yang kita masukkan, apakah ada data-data yang tidak lengkap, atau mungkin data-data yang kiranya kita melakukan typo atau tidak valid. Dan kita melakukan pemeriksaan di sini untuk kita lanjutkan ke analisa data lagi. Nah, pada analisa data ini kita akan memulai dengan analisa deskriptif, yaitu analisa untuk meliputi karakteristik responden.
Setelah itu kita akan lanjutkan ke uji asumsi klasik. Nah, pada uji asumsi klasik ini kita akan mulai dari uji normalitas data. Jadi kita harus melihat apakah data-data yang kita ambil ini, apakah data tersebut normal sesuai dengan variabel yang kita ajukan atau tidak. Kemudian setelah kita uji normalitas data, kita akan uji homogenitas. Apakah data-data kita ambil ini sudah seragam, sudah sesuai, karena hal ini akan mempengaruhi uji hipotesis jika homogenitas data ini tidak seragam, karena akan berbeda untuk cara perhitungan analisa data pada akhirnya nantinya. Kemudian kita lanjutkan ke analisa multikolineritas. Setelah uji tersebut selesai, kita akan masuk ke dalam uji hipotesis. Pada uji hipotesis ini kita menggunakan analisis regresi linear. Nah, dari pemaparan penelitian yang sudah kita lakukan, secara singkat kita dapat rangkum dalam suatu alir penelitian, diagram alir penelitian, yang bisa dilihat kita pada awalnya akan memulai suatu penelitian, kita harus melakukan studi literatur terlebih dahulu. Setelah itu kita merumuskan masalah. Setelah perumusan masalah tersebut dapat, kita melakukan pengumpulan data. Dan pengumpulan data ini ada dua, yaitu data primer dan ada data sekunder. Setelah data-data tersebut terkumpul, kita akan melakukan analisa data. Kemudian kita akan membahas data yang sudah dianalisa. Kemudian kita akan simpulkan hasil dari penelitian tersebut. Dan setelah itu penelitian tersebut kita anggap selesai. Terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Selamat siang.